nama Tuhan Allah kita. Bapak saudara orang beriman, keluarga besar Jemaat Rayon 6 beserta seluruh majelis jemaat, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak saudara orang beriman, semua orang tentunya mau untuk didahulukan dalam hal apapun juga. Itu bagi orang yang memiliki pemikiran positif untuk mau maju, maka dibilang beta harus dahulu. Tapi jangan heran kalau di gereja kau bilang mau duduk di muka, orang sonakan mau. Tapi coba kalau omong pesta, semua berebutan kalau bisa yang jemput tamu na awapi duduk di tempat terdepan. Betul. Semua orang mau di depan. Kalau makan di rumah pasti bapak-bapak mau yang di depan, makan lebih dahulu, makan lebih banyak, harus baisi dan seterusnya. Anak sulung cuma untuk dia didahulukan, yang bungsu apalagi. Dia bilang, beta pun mama, bekas tahu, beta mesti yang dahulu. Tentunya bahwa kalau omong mau untuk didahulukan, semua orang mau. Karena kalau didahulukan berarti bahwa kita akan mendapat yang tepat, yang terbaik. Mau dapat tempat duduk, mau dapat jabatan, mau dapat penghargaan, tentunya bahwa kita akan memilih yang demikian. Mau untuk lebih dahulu dihormati, mau untuk lebih dahulu disapa, mau untuk lebih dahulu dipuji, mau untuk lebih dahulu makan puji. Itu kita. Tentunya bahwa hal yang demikian ada dalam kehidupan para murid bersama-sama ketika mereka ada dalam kehidupan pelayanan dengan Yesus. Kata bagian firman Tuhan ini, Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Tentunya bahwa kalau murid-murid semua lengkap, kata itu firman Tuhan tadi 12 orang memang. Masing-masing tentunya dengan prioritas. Masing-masing dengan gaya, dengan caranya tersendiri. Untuk mendapatkan yang tadi saya awali. Dipuji, makan puji, dan seterusnya. Semua murid ada dalam posisi yang sedemikian. Bahkan dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan pun. Dong mau supaya ketika kalau Tuhan Yesus tunjuk, nah Simon saya jalan terus. Yakobus saya jalan terus. Yohanes juga jalan terus. Yang lain karena dong kandar belakang toh. Sudah akan jatuh mama diakan. Tentunya bahwa posisi murid-murid juga demikian. Dong coba ku rampas tempat, dong cuma untuk mendapatkan yang ini, yang itu dan ada di paling terdepan. Karena itu tentunya Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yesus tahu benar apa yang mereka perbincangkan. Kata firman Tuhan bahwa mereka sementara mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Kenapa sehingga demikian? Kalau kotong omong murid yang paling dikasihi oleh Yesus, pasti Simon Petrus bilang, Allah. Apalagi Yohanes, dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Yakobus juga demikian, dan seterusnya. Tentunya bahwa masing-masing mereka mempertekarkan dengan menonjolkan kelebihan masing-masing. Tetapi juga dalam hal itu mereka juga kemudian memperbincangkan kelemahan masing-masing. Menonjolkan diri. Supaya yang lain jangan tampil, tetapi dia yang tampil. Bapak saudara orang beriman. Karena itu tentunya bahwa Yesus dengan bijaksana. Supaya kemudian membawa murid-murid untuk kemudian tidak mempertengkarkan posisi mereka dalam melayani bersama-sama dengan Yesus. Kata firman Tuhan bahwa Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu kemudian menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut
aku. Kenapa sehingga Yesus mengambil seorang anak kecil dan memberi contoh? Kenapa Yesus langsung bilang bahwa kalau mau jadi besar harus kecil, mau jadi yang terbesar harus dahulu dari yang kecil. Tetapi Yesus tentunya menempatkan seorang anak kecil dengan lambang kepolosan, tetapi juga dengan lambang kerendahan hati, dengan lambang untuk mau melayani, dengan lambang untuk mau saling memberi dan saling menopang. Dalam kepolosan seorang anak kecil ini menjadi gambaran bagi para murid bahwa untuk mau menjadi besar dalam kerajaan sorga, dalam pelayanan, kita tidak akan mendapat tempat yang seperti yang kita pikirkan, yaitu tempat yang layak. Seorang penatua akan disebut hamba, seorang diaken akan disebut hamba, apalagi seorang pendeta ditabis sebagai seorang hamba. Kita dipilih untuk melayani jemaat. Kita dipilih bukan untuk menjadi tuan dan ada di tempat yang kita mau. Tetapi kita dipilih oleh jemaat untuk kemudian kita melayani jemaat sebagai seorang pelayan dalam gereja. Karena itu jangan sampai ada yang bilang biar kotong jadi majelis supaya pas kotong kalau ada tamu no kotong bagaya itu no tamu bisa lihat sang kotong duduk di kursi majelis, tempel lipstik tebal-tebal, bibir merah tebal-tebal, bedak tebal-tebal, orang majelis Immanuel Mio loh. Namas oke. Mutan pelayanan lo. Kan lalif. Coba kau tanya pelayanan son pas. Dan kita pun bibir merah dong. Dan kita pun bedak dong. Dan kita pun tembakau dong. Son pas. Kita ditempatkan untuk kita menjadi pelayan dan hamba. Karena itu tentunya Bapak Saudara orang beriman, dalam hal ini Yesus memberikan gambaran kerendahan hati harus ada dalam diri tiap-tiap orang yang mengambil keputusan untuk melayani. Kerendahan hati. Jangan sampai semua mau jadi habis. Jadi itu yang semua mau jadi bos habis. Mau jadi tuan habis. San ada begitu. Kotong semua adalah hamba. Supaya di dalam kehidupan sebagai hamba, Allah menunjukkan kasih kuasa-Nya memakai kita menjadi orang-orang yang melayani jemaat-jemaat. Papa mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati tentunya masing-masing kita dipanggil. Tetapi tentunya bahwa Yesus Kristus menyampaikan di sini kepada 12 murid, siapa yang mau menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dari semua dan pelayan dari semua. Itu adalah gambaran seorang hamba. Dalam hal ini Bapak Mama saya mengingat ada satu pendeta. Dia Manuban Selatan, pensiun, emeritus. Biasanya kalau ketemu di persidangan kami panggil dia Yang Mulia. Dia kalau begitu marah itu di mata miring begini, di kacamata jumiring. Betul saya sebut itu pendeta pun nama. Dia bilang begini, majelis itu diibaratkan sama seperti tali jemuran. Entah hujan ataupun panas, dia akan tetap ada di situ. Majelis itu diibaratkan seperti papan iris. Saya sampai di sini baru dengar dari jemaat. Ada daging koson ada daging, ada bawang koson ada bawang, ada sayur koson ada sayur. Dia tetap akan kena iris. Gambaran seorang hamba yang begitu sederhana yang disampaikan. Kotong bukan tampil untuk kemudian kotong menjadi tuan, tetapi kotong tampil untuk kotong menjadi hamba dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, bahwa kita dipanggil untuk melayani jemaat-jemaat. Sama seperti gambaran seorang anak kecil. Demikianlah hal kerajaan sorga yang sementara Yesus tujukan untuk para murid ketika itu. Bukan hanya soal siapa yang besar dan siapa yang kecil, tetapi gambaran seorang anak kecil adalah gambaran kerajaan sorga. Mau sampai di sana kata firman Tuhan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan yang disambutnya, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus Kristus juga menggambarkan dirinya sebagai hamba. Dia adalah anak tunggal Allah, tetapi tentunya dia datang ke dunia menjadi hamba untuk kemudian menyelamatkan manusia dan dunia. Tetapi juga tentunya bahwa dia datang supaya kita diteguhkan di dalam iman, percaya kepadanya. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, kita sudah ada di pelayanan 2021.
22. Ada tengah-tengah persekutuan jemaat Rayon 6. Kita semua masing-masing terpanggil sebagai hamba untuk melayani. Bukan hanya majelis dalam rayon, bukan hanya diaken, bukan hanya rukun, tetapi semua jemaat dalam bergandengan tangan, bersatu hati. Kita saling melayani, saling menopang dalam persekutuan hidup, dalam pelayanan, dalam persekutuan beriman. Teristimewa dalam pergumulan-pergumulan yang sementara kita hadapi. Berhadapan dengan jemaat-jemaat yang kompleks, yang kepala batu, yang ini dan itu. Maka kita juga harus seperti seorang anak kecil. Merendahkan diri, supaya di sana kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita dengan melihat kepada gambaran Kristus dan kita tetap melayani sebagai hamba. Tuhan memberkati kita dengan firman.